Podcast ceria, kreatif, edukatif, responsif, inovatif, atentif. Halo teman-teman KIP Kuliah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang KIP Kuliah menata masa depan dengan kurikulum dan pembelajaran di kampus. Jadi kali ini saya ditemani dengan narasumber salah satu mahasiswa KIP Kuliah. Boleh dikenalkan namanya dulu, Mas? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Najib, biasa dipanggil Mojib. Oke, gimana kabarnya Mas? Lagi sibuk nggak belakangan ini? Untuk akhir-akhir ini mungkin tidak ada kesibukan karena kebetulan kita lagi liburan kuliah. Oke Mas Mojib. Kita langsung ke pertanyaannya yang selanjutnya ya. Boleh ceritain sedikit tentang program kuliah nggak Mas? Sebenarnya apa aja sih bilang lagi Mas? Sorry. Apa saja sih tujuan utamanya? Oke, untuk program KIP Kuliah ini merupakan kepanjangan dari Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, dibawa dari Kemendikbudristek ya. Jadi kebetulan KIP Kuliah ini bisa dijangkau oleh seluruh mahasiswa mulai dari SD, SMP hingga SMA. Tapi untuk KIP Kuliah bagian kuliah itu beda lagi menjadi KIP KIP Kuliah gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kamu fasilitas atau layanan buat mahasiswa KIP Kuliah ada bedanya nggak sama mahasiswa lain? Untuk mungkin fasilitas tidak ada perbedaan dari mahasiswa penerima program KIP Kuliah. Semua hampir sama aja dengan mahasiswa-mahasiswa biasanya. Oke, sama aja ya. Terus bagaimana nih tanggapan tentang kurikulum yang ada di kampus kita? Fleksibel nggak sih buat kita saat ini? Untuk kurikulum di kampus sekarang mungkin lagi kurikulum Merdeka ya. Beda di kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, di mana kurikulum tersebut di KTSP ada beberapa fasilitas pendidikan bisa dari sekolah hingga SMA ataupun kuliah. Di zaman itu seingat saya mereka ada menerapkan untuk wajib pembelian buku, sedangkan di kurikulum Merdeka ini tidak ada, jadi lebih bebas lagi mungkin dalam ke anak KIP penerima program KIP Kuliah kali ya. Lebih fleksibel lah jadinya untuk mahasiswa penerima program KIP Kuliah ini. Oke, kita selanjutnya. Apa aja nih tantangan terbesar yang biasa dihadapi mahasiswa KIP Kuliah pas adaptasi sama metode pembelajaran di kampus? Untuk tantangannya mungkin karena kita sebagai penerima program KIP Kuliah, jadi mungkin ada beberapa kampus yang mewajibkan atau ketat begitu ya, mulai dari akademiknya, mulai dari kehadirannya itu. Tapi tergantung lagi dari kampus masing-masing teman-teman semuanya sih. Oke. Gimana nih Mas, kalau misalnya mahasiswa KIP Kuliah seperti kita lagi kesulitan belajar, menurut Mas Mozib, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, mungkin ini sedikit saran dari saya. Karena kebetulan saya mahasiswa penerima program KIP Kuliah, jadi saya sudah melewati hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi hal yang pertama kita pelajari, yang pertama ketika kesulitan atau ada tantangan di masa perkuliahan ini, biasanya itu masalahnya satu, yaitu kejenuh gitu ya, belajar terus ya. Oh iya, capek Mas. Jenuh gitu. Nah, tapi kita lihat lagi dari sisi kita sebagai seorang mahasiswa yang penerima program ini, ada tanggung jawab yang harus kita yang dibebankan kepada kita gitu kan. Nah, mulai dari akademik itu sangat bergantung banget sih pada nilai kita nanti. Soalnya rata-rata penerima program KIP Kuliah harus mempertahankan akademiknya. Supaya nggak dapat SP1, SP2 gitu ya? Iya, biasanya tuh masalah tersebut di mahasiswa tuh jenuh aja sih, jenuh belajar. Tapi intinya coba lagi tarik ke diri sendiri gitu, gimana bisa belajar, bisa mungkin healing dulu ya atau gimana gitu. Aman ada uang KIP Kuliah ya? Bisa healing. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Ada tips nggak dari Mas Mojib buat mahasiswa KIP Kuliah biar lebih percaya diri dan bisa manfaati program ini secara baik dan benar? Oke, jadi agar percaya diri mungkin lebih ke diri kita masing-masing kali ya. Jadi
jangan karena kita penerima beasiswa dari program KIP kuliah kita berkecil hati gitu. Kita harusnya mampu bersaing dengan teman-teman kita yang mungkin lebih hebat dari kita mampu bersaing dengan mereka. Kita buktikan bahwa ternyata kita memang bisa gitu. Kita sebagai penerima program KIP kuliah ini. Nah, jadi intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Buat teman-teman penerima program KIP kuliah, tetap percaya diri aja sih. Oke, jadi seperti itu ya sahabat KIP kuliah tentang penjelasan yang diberikan Mas Mozik terkait menata masa depan kita dengan kurikulum dan pembelajaran di kampus. Oh iya, buat adik-adik yang lagi cari kampus dan bingung dengan pilihannya, daftarkan diri kalian di kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Karena kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sudah berakreditasi A. Oh iya, ada 3 jurusan loh di kampus kita. Yang pertama, lingkungan dan kehutanan. Yang kedua, pertanian. Dan yang terakhir, rekayasa dan komputer. Di kampus kita Politeknik Pertanian Negeri Samarinda mempunyai fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus, mulai dari lab laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan kebun percontohan. Oke, dan bagi kalian yang dari luar kota nih, di kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sudah disediakan asrama mahasiswa buat kalian yang dari luar daerah, dan di kampus kami juga sudah ada free wifi, jadi kan nggak pusing lagi semisal kota kalian habis karena kampus kami sudah menyediakan wifi gratis. Jadi tunggu apa lagi nih? Ayo daftarkan diri kalian di kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Untuk info lebih lanjut bisa dicek aja di websitenya Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan IG-nya. Oke, terima kasih buat Mas Mozib atas waktunya. Oke, salaman dulu Mas. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya.